Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak didik. Baiklah, saya Muhammad Edward, MPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Makartijaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara terhadap dua pimpinan di sekolah yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan. Baiklah, dalam tugas ini saya mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Mulyadi SPD MSI. Beliau merupakan pimpinan di tempat saya saat ini bertugas di SMK Negeri 1 Makartijaya. Dan kepala sekolah yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Sutiono MPDI. Beliau adalah pimpinan atau kepala sekolah di SMP Negeri 2 Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Baiklah, dalam wawancara ini saya fokus pada bagaimana kedua pimpinan ini mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang mereka alami selama menjabat sebagai kepala sekolah. Dari hasil wawancara saya lakukan terhadap dua kepala sekolah yang saya sebutkan tadi, ada hal-hal yang menarik yang saya temukan terkait pengambilan keputusan, baik itu mulai dari 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip keputusan, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Dari hasil wawancara saya yang lakukan terhadap Bapak Mulyadi SPD MSI dan Bapak Dr. Andes Haji Sutiono MPDI, saya menangkap adanya dilema yang dihadapi kedua kepala sekolah tersebut mengenai pengambilan keputusan dalam kasus yang mereka alami, terutama terkait dilema etika jangka panjang melawan jangka pendek. Kemudian ada lagi dilema etika rasa keadilan dan rasa kasihan. Untuk dilema jangka panjang dan jangka pendek ini terkait contoh yang mereka berikan yaitu kasus mengenai kedisiplinan siswa. Keduanya menceritakan bahwa karena lokasi sekolah mereka yang bisa dikatakan jauh dari pusat kota dan mereka banyak menemukan anak-anak dengan rasa kedisiplinan yang sangat kurang. Artinya ada beberapa anak yang jarang masuk sekolah, dan itu tentu saja dapat memberikan dampak bagi sekolah sendiri maupun sebagai kepala sekolah. Nah, di situ kan saya menangkap adanya paradigma short term dan long term. Short term adalah jangka pendek, kemudian long termnya jangka panjang. Kalau short term ini adalah nama baik sekolah. Kalau dibiarkan anak-anak ini dibiarkan terhadap ketidakdisiplinan mereka, karena takutnya mengganggu siswa-siswa yang lain. Dan yang kedua, long termnya saya menangkap bahwa kalau keputusan ini diambil dapat mempengaruhi jangka panjang nasib sekolah ini sendiri. Nah, sehingga adanya rasa dilema etika short term dengan long term terkait mendisiplinkan dan siswa. Dan kemudian ada dilema etika rasa keadilan dan rasa kasihan. Misalnya rasa keadilan, kalau mereka siswa ini diberhentikan, ya adil karena mereka sudah melanggar aturan karena sering tidak masuk.
Nah, tapi di sisi lain ada rasa kasihan. Bagaimana nasib mereka ini kalau diberhentikan? Dan di situ hal-hal yang menarik saya temukan dari kedua kepala sekolah tersebut, karena masih memikirkan nasib anak ini yang tidak disiplin dan disiplinkan ini. Sehingga nah kemudian hasil lain yang saya temukan dalam proses wawancara adalah terkait menyelesaikan masalah. Jadi cenderung kepala sekolah ini dalam menyelesaikan masalah mengambil prinsip rasa kepedulian. Rasa kepedulian artinya ketika ada pelanggaran atau kasus-kasus sehingga diambil keputusan, yang dipertimbangkan adalah rasa kepedulian. Misalkan seperti tadi, kalau anak yang malas tidak ikut ujian, kalau diberhentikan ada rasa bagaimana mereka ini kalau diberhentikan, nasibnya bagaimana ini. Itulah yang dialami oleh kepala sekolah, sehingga dalam mengambil keputusan tentu dua kepala sekolah ini pertama ya mengajak wali kelas, guru, kemudian orang tua dan anak itu sendiri, kemudian barulah kepala sekolah tersebut mengambil keputusan bagaimana anak-anak ini nanti. Nah, dan yang kedua terkait dengan bagaimana hasil wawancara antara dua kepala sekolah yang saya wawancarai. Persamaan yang saya temukan dari hasil wawancara pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua narasumber tersebut, keduanya melakukan musyawarah melalui rapat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk menemukan berbagai solusi. Jadi kedua kepala sekolah ini persamaannya adalah menerapkan namanya musyawarah komunikasi. Artinya kepala sekolah yang saya wawancara ini masih menekankan namanya sharing, mendengar masukan-masukan dari guru lain, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Sehingga jadi dengan menyaring masukan dari baik itu guru, komite dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi namanya tuh sikap otoriter. Artinya keputusan itu tidak satu pihak dari kepala sekolah, sehingga nantinya tidak ada nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Jadi semuanya diharapkan keputusan di hasil itu diterima oleh semua pihak. Kedua, persamaan kedua yang saya temukan kedua kepala sekolah tersebut mengedepankan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga dampak yang dihasilkan dari keputusan dapat bermanfaat bagi orang-orang banyak. Kemudian kedua narasumber juga memanfaatkan trilema. Trilema artinya ketika ada kasus-kasus yang mereka alami, kedua kepala sekolah ini mendengarkan banyak masukan, sehingga memunculkan opsi-opsi di balik misalkan diberhentikan atau dipertahankan. Jadi seperti misalkan ada siswa dengan pelanggaran berat diberhentikan atau dipertahankan. Nah, di situ muncul namanya trilema, misalkan seperti dipindahkan saja hasilnya, jangan diberhentikan tapi diarahkan untuk tetap sekolah tapi di sekolah lain, tidak langsung memberhentikan seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Jadi rencana ke depan yang akan dilakukan oleh kedua narasumber tersebut dalam melakukan analisis setiap permasalahan yang ada berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan
keputusan. Dan yang kemudian eh, lebih khususnya keputusan yang ke depan yang akan mereka lakukan, bagaimana mereka dapat menguji sebuah keputusan itu benar lawan benar, sehingga di dalamnya terdapat unsur-unsur uji yang memang benar-benar bisa berdampak positif bagi kebaikan seluruh warga di sekolah. Dan yang kedua, narasumber juga akan melakukan aktivitas dalam pengambilan keputusan melalui refleksi atas keputusan yang diambilnya, sehingga pada setiap pengambil keputusan akan memberikan dampak dan solusi bagi seluruh yang terlibat. Nah, dan selanjutnya bagaimana saya sendiri kedepannya bagaimana mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi saya tentunya akan mulai menerapkan pengambilan keputusan dengan melalui pengamatan atau pertimbangan 4 paradigma pengambilan keputusan. Artinya saya akan melihat benar dan benar, karena selama ini saya menyadari apa yang saya lakukan masih kaitannya dengan rujukan moral, jadi benar melawan salah. Itulah, jadi kedepannya melihat 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu melawan masyarakat, keadilan melawan rasa kasih sayang, kebenaran melawan loyalitas, dan jangka panjang melawan jangka pendek. Dan kemudian tentu saja dalam pengambilan keputusan saya juga akan melihat ketiga prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis aturan, yang ketiga berbasis rasa kepedulian. Namun sepertinya saya akan mungkin lebih condong ke arah pengambilan keputusan berasaskan hasil akhir, yang tentunya dapat bermanfaat bagi anak didik saya dan rekan-rekan sejawat. Dan kemudian kapan saya akan melakukan ini, tentu saja yang akan saya lakukan mungkin saat ini juga, karena sekarang ini kan proses penentuan kelulusan bagi anak didik kami kelas 12. Memang tidak ada namanya tidak lulus maupun maksud saya tidak ada ketidaklulusan, tapi semuanya siswa itu lulus. Tapi yang menjadi pertimbangan adalah di sisi lain ada anak yang rajin, tapi di satu sisi lain ada anak yang ya bisa dikatakan malas. Nah, disitulah ada timbul dilema etika bagi saya, karena nantinya kan kalau saya memberikan nilai jelek, takutnya kan berpengaruh untuk masa depan anak-anak ini. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang rajin? Apakah itu harus disamakan? Itu mungkin dilema etika yang akan saya hadapi dan saya akan alami saat ini mungkin, dan akan saya terapkan, terutama pastinya dengan menerapkan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Apakah ada nilai kebajikan yang bertentangan, saya akan melakukan uji sehingga muncullah keputusan yang bisa bermanfaat baik untuk saya sendiri, siswa dan sekolah. Baik, itu saja hasil wawancara yang saya lakukan dengan dua narasumber, dua kepala sekolah yang sangat luar biasa. Dan kebetulan salah satu sekolah SMP Negeri 2 itu adalah kepala sekolah penggerak, dan saya mendapatkan banyak pelajaran bagaimana kedua kepala sekolah ini menghadapi kasus-kasus, sehingga muncullah keputusan-keputusan yang dapat diterima oleh seluruh warga sekolah. Baiklah, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.